Kalau ada sesuatu masalah, ya, membuatmu marah, kadang-kadang ketika kamu marah terhadap suatu masalah tersebut, akibatnya malah masalah tersebut, setelahnya malah yang terjadi, masalahnya datang menjadi 2 kali atau 3 kali akibat kamu marah. Dibandingkan kalau kamu tinggalin. Saya ngomong sama kamu, saya ajarin kamu harusnya begini, kamu tidak melakukannya, membuat saya emosi. Ketika membuat saya emosi, kalau saya marah sama kamu, akibatnya ini nggak selesai, kamu jadi nggak suka sama saya. Jadi dibandingkan kalau umpamanya kamu nggak melakukannya dan saya kecewa dulu kan awalnya, saya tinggalin aja deh. Kalau saya tinggalin, setidaknya masalahnya cuma satu, ini doang. Nanti pada saat saya udah lebih tenang, saya bisa mengatakan sebaiknya begini, sebaiknya begitu, dan lain-lain. Paham nggak maksudnya? Dibandingkan ketika ini masalah kacau nih gara-gara kamu, misalnya karena kamu yang bertanggung jawab, tapi kemudian karena kamu tidak melakukannya, akibat ini error gitu ya, katakan error gitu ya, misalnya ketika error, ini kok error sih, nggak sesuai ekspektasi saya marah sama kamu. Berarti saya baru aja mendapatkan 2 masalah, ini dan kamu nggak suka sama saya. Betul? Dibandingkan kalau saya tinggalin aja, saya kecewa, saya tinggalin. Kayak soal lainnya atau kapan, setelah saya tenang, saya balik lagi. Ya masalahnya tetap segini ya. Kamu tetap nggak ada masalah sama saya kan? Jadi saya bisa lebih fokus. Seringkali marah justru menambah besar masalah. Seringkali marah justru menambah besar masalah. Keep that in mind. Kursi dilempar ke api apa? Apa apinya mati? Enggak. Kamu semakin digas begitu, malah kamu semakin bertumbuh. Kalau kamu udah nggak kuat, wajar karena kamu manusia. Kalau kamu nggak kuat, ya kamu menepi dulu. Keesokan harinya kamu datangin lagi. Saya tidak berkata bahwa kamu adalah Tuhan yang artinya bisa menghadapi semuanya. Kalau kamu ada rasa nggak kuat, ya kamu menepi. Tapi bukan untuk menghindari, menepi, bukan menghindari. Istirahat. Ya. Karena kalau kamu terbiasa in life, there will always be problems in life. Jadi kalau kamu lari daripada masalah, percuma. Kamu lari dengan merokok, minum minuman keras, narkoba, dan lain-lain. Itu adalah karena dia tidak sadar bahwa dalam hidup tidak akan ada kondisi di mana bebas masalah. Pasti akan selalu ada masalah. Gitu. Masalah itu yang membuat kita bergerak. Kamu datang ke sini karena kamu punya masalah, mau masuk ke kedokteran. Betul. Saya datang ke sini ya karena saya ada masalah, yaitu adalah saya harus melakukan apa yang menjadi kewajiban saya, misi saya hari ini. Misi saya. Ayahmu ke Sorong pasti ada masalah, karena dia harus bertanggung jawab terhadap keluarganya, mencari uang dalam menjalankan tanggung jawabnya. Apapun tanggung jawabnya saya nggak tahu. Saya nggak yakin kalau ditanya mau nggak ke Sorong, kalau umpamanya dia, oke, lu mau ke Sorong, mau nggak ke Sorong, lu gue bayar. Kira-kira yang mana dijawab? Enggak. Ya iya. Berarti kan masalah. Dia harus melakukan. Tapi melakukan itu justru membuatmu lebih kuat, karena itulah manusia, itulah kehidupan. Hidup itu adalah tentang itu. That's life. It's all about membuatmu menjadi lebih kuat. Lari dari itu banyak yang datang ke sini karena narkoba, karena minuman keras, kecanduan game. Awalnya masalahnya kecil, tapi dia karena menghindar. Hal itu karena frame berpikirnya salah. Dia mencari suatu momen di dalam kehidupannya di mana tidak ada masalah. Gak mungkin. Gak akan ada kondisi kayak gitu. Kamu sekolah, kamu ada masalah, dikasih tugas, dikasih PR, dan lain-lain. Kamu kerja, dikasih masalah, ada tanggung jawab, dan lain-lain. Kamu di rumah dikasih masalah, kamu harus beres-beres, dan lain-lain. Jadi, bukan kita berdoa, jangan kasih kita masalah, tapi kita berdoa, ketika ada masalah, kita diberikan kekuatan menghadapinya. Karena nggak mungkin ada dunia tanpa masalah.
Nah, ini dari awal sekali kamu diajarkan seperti ini supaya kamu nanti jadi kokoh cara berpikirnya. Jadi, setelah kan reflect, kamu catat itu lalu kemudian kamu buat itu sebagai reminder. Ditulis di handphone setiap menit atau setiap 30 detik misalnya, 30 menit misalnya, munculkan tulisan itu sebagai daily reminder. Dan reflect in your routine. Karena kan action reaction kalau dalam bahasa fisika, hukum Newton. Karena dimarahin, kamu takut. Yang kamu takut, maka kemudian kamu melakukan. Akibatnya beliau merasakan bahwa kalau lo takut, berarti lo akan melakukan. Berarti gue selamanya supaya dia melakukan, gue harus begini takut. Lama-lama, kayaknya kok saya teriak-teriak, boleh juga sini saya. Gak usah dimarahin juga dia melakukan. Yaudah deh, kalau gitu saya gak usah marah lagi. Lama-lama hilang marahnya. Civil logic, yes, maksudnya, right. Menakutkanmu dibandingkan menghancurkanmu. Lebih banyak hal yang menakutkanmu, lebih banyak hal yang membuatmu takut dibandingkan yang benar-benar bisa menghancurkanmu. Artinya apa? Imajinasimu lah yang menghambatmu. Nggak ada masalah yang bisa menghancurkan kamu sebenarnya. Kalau kamu nggak memainkan imajinasimu. Atau lebih sedikit lah masalah yang bisa menghancurkanmu gitu ya, yang bisa membuatmu tewas gitu. Karena apapun yang terjadi ketika kamu nyemplung, oh cuma segini doang, ternyata gue masih bisa hidup. Paham nggak maksud saya? Nah, jadi artinya adalah kita lebih banyak ditakuti oleh imajinasi kita dibandingkan dihancurkan oleh kenyataan. Kita lebih banyak ditakuti oleh imajinasi kita dibandingkan dihancurkan oleh kenyataan. Jadi yang membuat kamu tidak bisa matematika bukan dari luar, dari dalam kamu. Yang membuat kamu nggak bisa menentukan berbagai hal yang kemarin kita bahas, mengenai problem solving, lalu mengenai analisa, itu lebih karena imajinasimu yang bekerja, yang bermain, melawan pikiranmu sendiri. Kali ini tiba saatnya kamu untuk merubah. Jadi sebelumnya itu adalah pikiranmu, ini pikiranmu mengendalikan dirimu. Sekarang diri dicoret yang harus mengendalikan pikiran. Bagaimana pikiran mengendalikan diri? Dengan memberikannya imajinasi. Coba kalau kamu merubahnya, mindsetmu yang nomor 4. Semua adalah bahan bakar untuk api. Api nyala. Cish. Dilempar kayu, push. Dilempar plastik, push. Dilempar kursi, push. Apapun yang dilempar ke dalam api hanya membuatnya menjadi lebih kuat. Dimarahin sama orang tua, lihat dong. Dimarahin sama orang tua, dimarahin sama ibumu, lihat dong. Aspek apa yang menjadi lebih kuat kalau saya menghadapi itu? Oh, aspek ketenangan saya. Oh, aspek pengendalian diri saya. Oh, aspek kesabaran saya. Dimarahin, semakin dimarahin, semakin saya bersabar, semakin kuat kamu berarti. Semakin tenang. Itu yang nggak saya sadari berarti sebelumnya. Betul. Semakin kamu memiliki kendali diri. Bukan kita cuekin, tapi kita mendengarkan. Dan itu membuat kita semakin mampu mengendalikan diri. Apapun yang dilempar. Dilempar sama seperti api. Dilempar plastik, nyala. Dilempar kertas, nyala. Dilempar spidol, nyala. Dilempar kursi, nyala. Dilempar laptop, nyala. Dilempar buku, nyala. Ya. Sama seperti manusia, sama seperti kamu. Dilempar amarah, nyala. Dilempar amarah, makin menganggap sebagai membangun diri. Dilempar pujian, nggak tersanjung. Dilempar amarah, nggak ketakutan. Dihina, dicaci muka, nggak kemudian. Nah itu biasa aja. Dan pada saat itu kamu mendapatkan yang seperti jernihan mental.
boleh salah Pak, terbang ke atas, cus, karena dia sana nggak ada yang bisa bantu astronot. Sendirian Pak. Kalau kamu pikir tentara itu udah luar biasa, astronot sendirian di tempat yang nggak ada udara. Kamu salah, kamu nggak bisa balik. Terus apa yang dilakukan? Tahu nggak kamu astronot itu harus dilatih, dan di setiap latihan, di setiap terpaan, diukur detak jantungnya yang nggak boleh lebih dari 100. Artinya dia kalem aja. Mau tantangan kayak gimana dia harus kalem. Kami bukan nggak punya rasa takut, tapi kami sudah super terlatih. Karena super terlatih, tahu super terlatih, dilatih lagi, John Glenn. Jadi akibatnya ketika dia terbang ke orbit dengan kecepatan yang tinggi itu, ya kan, yang satu aja kesalahan bisa nggak balik loh, nggak balik, ngatung-ngatung di atas sana gitu sampai mati, kemudian oksigennya habis. Kebayang nggak? Kalau kamu tentara masih ada oksigen di atas, kamu salah nggak bisa balik. Dan itu bisa dalam kondisi. Caranya gimana? Latihan terus, repetisi. Kalau John Glenn mampu melakukan mempertaruhkan hidupnya seperti itu sendirian di atas orbit, masa sih kamu nggak bisa matematik?